Jumpa lagi di Ifakur dari Negeri Menginspirasi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang politik Kota Tua dan bagaimana sistem pemerataan di Kota Tua. Para menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Tua, terkhusus keluarga Basudara Inang Fofa Amang Matua Kakang Walung yang berada di Kecamatan Kur Selatan. Perlu kita garis bawahi bahwa setelah Kota Tua ditetapkan sebagai daerah otonomi baru, Kecamatan Kur Selatan menjadi kecamatan penentu pemekaran Kota Tua sebagai daerah otonomi baru yang dimana tujuan daripada pemekaran adalah mempercepat pembangunan, pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, dan membangun sistem perekonomian yang berkualitas. Tentulah usia 17 tahun Kota Tua dan hari ini kita memasuki pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang nantinya akan memimpin Kota Tua tahun 2024 dan 2029. Tentulah sebagai anak muda, kita juga harus bersikap dan mengevaluasi perjalanan 17 tahun pemekaran Kota Tua, bahwa Kecamatan Kur Selatan bukan sebagai kecamatan pelengkap administrasi, tapi kecamatan penentu pemekaran Kota Tua. Ingat itu baik-baik. Kalau tidak ada Kecamatan Kur Selatan, Kota Tua tidak bisa dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Persyaratan untuk memenuhi daerah otonomi baru, maka Kecamatan Kur Selatan dimekarkan menjadi kecamatan baru. Tentulah bahwa menjadi kecamatan baru bukan berarti bahwa Kecamatan Kur Selatan dianggap sebagai pelengkap administrasi. Tetapi Kecamatan Kur Selatan juga punya hak yang sama seperti Kecamatan Pulau Pulau Kur, Kecamatan Tayan Rotang, Kecamatan Dula Utara, dan Kecamatan Dula Selatan. Di dalam perjalanan 17 tahun pemekaran Kota Tua, banyak hal yang perlu sebagai generasi muda kita jadikan ini menjadi satu evaluasi di ajang momentum pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Kenapa ini perlu saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, terlebih khusus keluarga saya yang ada di Kecamatan Kur Selatan. Kita melihat bahwa Kecamatan Pulau Pulau Kur dan Kecamatan Kur Selatan punya potensi sumber daya alam, baik laut maupun darat, mulai dari cengkeh, palak, kenari, kelapa, kopi, tapi tidak pernah diperhatikan, bahkan tidak pernah dipromosi oleh daerah untuk menjadi income pendapatan daerah. Ini menjadi catatan khusus untuk menentukan siapa yang layak memimpin Kota Tua untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Bukan hanya berbicara tentang sumber daya alam, tapi kita juga melihat dari sisi pendidikan. Di daerah ada anggaran untuk membiayai anak-anak yang mungkin secara ekonomi, keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan studi S1, S2, dan S3 ini tidak ada sama sekali. Bahkan kalaupun ada, ini tidak pernah dipromosikan oleh daerah bahwa ada job anggaran untuk pendidikan dari strata S1, S2, dan S3 itu ada di daerah. Dipublikasikan secara terbuka untuk seluruh warga masyarakat Kota Tua. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih kesempatan, orang tertentu yang dikasih peluang untuk mendapatkan itu. Ini menjadi catatan bagi generasi muda, terutama di Kecamatan Kur Selatan. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang pemerataan pembangunan, ada beberapa hal yang menjadi indikator sebagai sarana pendukung. Yang pertama, transportasi. Transportasi laut ini menjadi salah satu penghubung antara kota dengan kecamatan, kecamatan dengan desa. Apalagi Kota Tua memiliki tiga kecamatan berada di pulau, yaitu Kecamatan Tayan Rotang, Kecamatan Pulau Kur, dan Kecamatan Kur Selatan. Di Kecamatan Pulau Kur sendiri dan Kur Selatan punya desa dan dusun itu berada di pulau seperti
Desa Kaimer, Desa Mangurniela, dan Dusun Fedol itu terpisah dari ibu kota kecamatan. Bagaimana caranya? Kita melihat visi dan misi dari pemilihan kepala daerah ini, siapa yang mau memperhatikan dan membangun persoalan ini. Apalagi kita sebagai generasi muda menolak lupa bahwa ada beberapa rentetan kejadian karena yang menelan korban dari sarana penghubung transportasi yang tidak layak. Karena hajatan, lalu masyarakat tidak ada transportasi yang layak, mereka memilih transportasi seadanya sehingga ada kecelakaan yang mungkin sudah kita ketahui secara bersama. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua sebagai generasi muda. Yang berikut, kita bicara dari sisi kesehatan. Di Kecamatan Kur Selatan, apakah ada puskesmas atau rumah sakit minat? Tidak ada. Siapakah kepala daerah yang punya visi dan misi untuk membangun rumah sakit minat di Kecamatan Kur Selatan? Ini perlu menjadi catatan kritis bagi kita semua. Yang ketiga, apakah di Kecamatan Kur Selatan ada jembatan sebagai salah satu tempat persinggahan dan tempat di mana pelayaran untuk sebagai salah satu penghubung antara desa dengan desa, antara kecamatan dengan kota? Ini juga harus menjadi catatan bagi kita semua. Kalau ada kepala daerah yang membicarakan tentang kepentingan ini, maka tanggung jawab kita secara bersama untuk harus mendorong itu. Karena di sini saya tidak pernah berbicara tentang kepentingan pribadi. Saya tidak bicara mendukung siapa dan selesai saya dapat apa dan saya kedepannya jadi apa. Saya berbicara tentang kemaslahatan dan kepentingan. Karena bagi saya sebagai generasi muda, ini menjadi tanggung jawab anak muda untuk menyampaikan ini kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat tidak selalu dibodohi, tidak selalu diberi janji-janji manis, tidak selalu diberi iming-iming tapi tidak pernah diimplementasikan. Ini menjadi catatan bagi kita semua, kawan-kawan. Yang berikut, bagaimana dengan jalan yang ada di Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan secara keseluruhan? Kalau kita bandingkan ini dengan beberapa kecamatan yang ada di Kota Tua, ini sangat memprihatinkan. Kenapa demikian? Kita coba membandingkan beberapa kecamatan di Kota Tua, jalan yang dimana bukan menjadi jalan utama yang kita kenal dengan lorong-lorong, itu menjadi aspal butas. Sementara yang ada di Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan, jalan utama tidak layak. Apalagi kita berbicara tentang jalan lingkar yang berada di Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan sebagai penghubung salah satu desa yang ada di Kecamatan Kur Selatan di sebelah timur, yaitu Desa Hirit. Bagaimana kondisinya ketika basudara yang ada di Desa Hirit, yang dimana pada saat musim timur ada hajatan yang mendadak, ataukah ada ibu-ibu hamil yang mau melahirkan lalu ingin dirujuk dengan jalan yang tidak layak, mereka harus melewati tebing atau jalan curam. Ini menjadi prihatin bagi kita semua dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk membicarakan ini, sehingga warga masyarakat memilih kepala daerah. Harus kepala daerah yang benar-benar mau membangun daerah. Kita tidak bicara kepentingan pribadi, tapi kita bicara kepentingan masyarakat Kecamatan Kur Selatan secara utuh. Yang berikut, Bapak Ibu, sudah 79 tahun Indonesia merdeka, sudah 17 tahun Kota Tua dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara. Sarana komunikasi apakah layak? Ini juga menjadi catatan bagi kita semua. Apakah pendidikan kita masih layak? Ini menjadi catatan bagi kita semua. Bagaimana hari ini, misalkan kita bicara persoalan pendidikan, guru-guru dengan aturan baru, dengan memaksakan mereka untuk bebas atau merdeka belajar, kurikulum merdeka belajar, tapi apakah fasilitas sana sangat mendukung? Siapakah pemerintah daerah yang membicarakan ini? Silakan masyarakat menilai, silakan masyarakat melihat siapa yang pantas, siapa yang layak untuk harus kita memberikan suara dan dukungan kepadanya. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Sebagai generasi muda,
saya ingin mengajak Bapak Ibu keluarga semua, kita hentikan politik yang dimana hanya menguntungkan kelompok, hanya menguntungkan orang-orang tertentu, tapi tidak pernah membicarakan tentang kepentingan daerah, tidak pernah membicarakan tentang kepentingan Finua, tapi hanya membicarakan kepentingan kelompok dan golongannya. Ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa demokrasi yang baik adalah demokrasi yang melahirkan pemimpin yang melihat dan mau membangun daerah secara merata. Saya memberikan contoh, misalkan kalau jembatan ada di Kecamatan Kur Selatan, tentulah yang pertama mengurangi budget atau mengurangi biaya masyarakat untuk harus jauh-jauh ke Pulau Kur. Mungkin tiket dari kampung sampai ke pelabuhan itu lebih mahal daripada tiket dari Tual ke Kota Tual. Coba bayangkan saja, tiket dari Tual ke Kota Tual kurang lebih sekitaran 50.000, sementara tiket dari desa ke pelabuhan mencapai angka 70 sampai 100.000 di waktu-waktu tertentu. Apakah ini tidak memprihatinkan? Yang kedua, sumber daya alam kita, baik laut maupun darat, apakah selama ini pemerintah daerah menghadirkan atau menciptakan tempat penampungan lewat dinas-dinas tertentu untuk mempromosikan sumber daya alam kita? Ini juga menjadi catatan, karena ketika ini menjadi prioritas dan perhatian pemerintah daerah juga akan menjadikan itu sebagai income pendapatan daerah. Karena itu tidak menjadi prioritas, sehingga sumber daya laut dan darat kita selalu dibawa ke daerah lain. Contohnya di Seram bagian timur. Padahal kalau pemerintah daerah lewat dinas tertentu mengelola sumber daya alam yang ada, ini akan dijadikan sebagai income pendapatan daerah. Tapi ini tidak pernah diperhatikan. Sejauh ini masyarakat bisa merasakan, sejauh ini masyarakat bisa menilai, sejauh ini masyarakat bisa melihat bahwa apakah yang saya bicarakan ini benar ataukah hanya rekayasa belaka. Sebagai anak muda, ini menjadi tanggung jawab kita secara bersama untuk edukasi politik dan menyampaikan ini kepada seluruh warga masyarakat. Jangan kita hanya ikut-ikutan, jangan kita hanya ikut ramai, jangan kita hanya melihat ada orang-orang tertentu yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan membicarakan tentang kepentingan dia untuk masa depan, lalu tidak berani untuk membicarakan realitas. Kita hentikan semua itu. Kita harus berani membuka realitas, membuka fakta-fakta yang terjadi. Dalam kondisi tertentu, bagaimana sulitnya warga masyarakat harus mengurus administrasi, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Padahal kantor-kantor sudah disediakan, tetapi pelayanan tidak pernah berjalan maksimal. Apalagi dengan akses yang dianggap menjadi daerah terluar, terjauh, dan terdepan. Terkadang dalam kondisi tertentu dianggap sebagai tempat pembuangan. Ini sangat lucu. Padahal pada saat sumpah jabatan mereka bersedia ditempatkan di mana saja. Tetapi mindset yang dibangun bahwa daerah-daerah kita terluar dan terjauh dianggap sebagai daerah terbuang, ini sangat memprihatinkan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kita hentikan semua itu. Kita sebagai warga masyarakat punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk melakukan edukasi dan meminta pemerintah untuk memperhatikan. Karena kita juga bagian dari anak bangsa, bagian daripada warga masyarakat yang juga punya hak yang sama. Sebagai pemimpin tidak perlu harus membeda-bedakan mana yang dekat dan mana yang jauh, tapi kita perlu harus menyamaratakan antara yang jauh dan yang dekat. Bahkan lebih perlu harus kita mengutamakan yang jauh daripada yang dekat. Kenapa demikian? Karena akses mereka yang begitu sulit, perjuangan mereka untuk sampai kepada daerah-daerah tertentu, misalkan dari pulau-pulau datang ke Kota Tual, itu sangatlah sulit dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini juga harus diperhatikan. Terakhir saya ingin sampaikan, Bapak Ibu,
saudara-saudara, Inang Fofa, Amang Matua, sebagai anak muda, saya sangat prihatin ketika dalam demokrasi ini kita hanya ikut-ikutan. Padahal satu suara yang kita tentukan 5 menit di TPS itu akan menentukan masa depan kita selama 5 tahun. Jangan sampai salah memilih kepala daerah yang tidak bertanggung jawab. Demikian, sampai jumpa di konten-konten berikutnya dari Negeri Menginspirasi.